Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Apiti Sapuan MSc PhD ya selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan menonton video ini, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video kali ini. Dengan saya sendiri, Saidati Irma Safitri dengan NIM 2022E1C126 yang akan bertugas sebagai moderator pada kelompok 2 kali ini, yang dimana kelompok kami akan membahas tentang bakteri gram negatif. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya yang dimana sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kepada pemateri, dipersilahkan. Pewarnaan gram atau metode gram adalah salah satu teknik pewarnaan yang paling penting dan luas yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Dalam proses ini, olesan bakteri yang sudah terfiksasi dikenai larutan-larutan berikut: zat pewarna kristal violet, sodium, larutan alkohol atau bahan pemucat, dan zat pewarna tandingannya berupa zat warna safranin atau air fusin. Adapun bakteri gram negatif yang akan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol, dan sewaktu diberi zat pewarna tandingannya yaitu dengan zat pewarna air fusin atau safranin akan tampak berwarna merah. Perbedaan warna ini disebabkan oleh perbedaan dalam struktur kimiawi dinding sel. Pengertian bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet senyawa proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna merah bila diamati dan mikroskop. Bakteri gram negatif seperti E. coli memiliki sistem membran ganda di mana membran plasmananya diselimuti oleh membran luar permabelnya. Bakteri ini mempunyai dinding sel yang lebih kompleks, berlapis 3, yaitu lapisan luar yang berupa lipoprotein, lapisan tengah berupa lipopolisakarida, dan lapisan dalam berupa peptidoglikan. Banyaknya spesies bakteri gram negatif yang bersifat patogen, yang berarti mereka bahayanya bagi organisme inang. Sifat patogen ini umumnya berkaitan dengan komponen tertentu pada dinding sel. Gram negatif terutama lapisan lipolisakarida atau dikenal juga dengan LPS atau endotoxin. Bakteri gram negatif ditemukan di hampir semua lingkungan di bumi yang mendukung kehidupan. Bakteri gram negatif termasuk organisme model Escherichia coli, serta banyak bakteri patogen seperti Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia trachomatis, dan Yersinia pestis. Mereka menantang medis yang signifikan karena membran luarnya melindungi mereka dari banyak antibiotik atau termasuk penisilin. Deterjen yang biasanya merusak membran sel bagian dalam dan lisozim antimikroba, enzim yang diproduksi oleh hewan yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Selain itu, selebaran luar membran ini terdiri dari kompleks lipopolisakarida atau LPS yang komponen lipid A-nya dapat menyebabkan reaksi toksik ketika bakteri dilisiskan oleh sel imun. Reaksi toksik ini dapat menyebabkan tekanan darah rendah, gagal napas, pengiriman oksigen berkurang, dan asidosis laktat, manifestasi dari shock septik. Klasifikasi gram negatif. Seiring dengan bentuk sel, pewarnaan gram adalah alat diagnostik cepat dan pernah digunakan untuk mengelompokkan spesies pada subdivisi bakteri. Secara historis, kerajaan Munera dibagi menjadi 4 divisi berdasarkan pewarnaan gram, yaitu yang pertama adalah Firmicutes, Gracillichutes, Mollichutes, dan Mendochutes. Ciri bakteri gram negatif. Pertama, terdapat membran sel sebagai dalam atau sitoplasma. Kedua, lapisan peptidoglikan tipis hadir. Ini jauh lebih tebal pada bakteri gram positif. Ketiga, memiliki membran luar mengandung
lipopolisakarida atau LPS yang terdiri dari lipid A, polisakarida inti, dan antigen O di selembaran luarnya dan fosfolipid di selembaran dalam. Keempat, porin ada di membran luar yang bertindak seperti pori-pori untuk molekul tertentu. 5. Di antara membran luar dan membran sitoplasma terdapat ruang berisi zat seperti gel pekat yang disebut periplasma. Yang 6. Lapisan minus S secara langsung melekat pada membran luar daripada ke peptidoglikan. 7. Jika ada flagela memiliki 4 cincin pendukung, bukan 2. 8. Asam teikoat atau asam lipoteikoat tidak ada. 9. Lipoprotein melekat pada tulang punggung polisakarida. 10. Beberapa mengandung lipoprotein brown atau berfungsi sebagai penghubung antara membran luar dan rantai peptidoglikan melalui ikatan kovalen. Salah satu dari beberapa bakteri khas gram negatif adalah struktur membran luar bakteri. Selebaran luar membran ini mengandung lipopolisakarida atau LPS, yang bagian lipid aminnya bertindak sebagai endotoksin. Jika bakteri gram negatif memasuki sistem peredaran darah, LPS dapat memicu respon imun bawaan, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh dan memproduksi sitokin atau hormon pengatur. Ini menyebabkan peradangan dapat menyebabkan reaksi toksik, memicu demam, meningkatkan laju pernapasan, dan tekanan darah rendah. Itulah alasannya beberapa infeksi bakteri gram negatif dapat menyebabkan shock septik yang mengancam jiwa. Peptidoglikan atau murein adalah komponen utama dinding sel bakteri yang bersifat kaku dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel serta menentukan bentuknya. Protoplas adalah sel yang telah dihilangkan dinding selnya dan karena suatu sel hidup di lingkungan hipotonis atau lebih encer dibanding sitoplasma sel, maka kecenderungannya air akan masuk ke dalam sel sehingga protoplas yang tidak memiliki perlindungan sel akan pecah. Peptidoglikan adalah polisakarida yang terdiri dari 2 gula turunan yaitu asam N-asetil glukosamin serta asam N-asetil muramat dan sebuah rantai peptida pendek yang contohnya terdiri dari asam amino, L-alanin, D-alanin, D-asam glutamat dan baik L-lisetan atau asam diaminopiamelik atau DAP. DAP adalah asam amino langka yang hanya ditemukan pada dinding sel prokariotik. Bismillahirrahmanirrahim. Endotoksin adalah toksin pada bakteri gram negatif berupa lipopolisakarida atau LPS pada membran luar dari dinding sel yang pada keadaan tertentu bersifat toksin pada inang tertentu. Endotoksin hanya ada pada bakteri gram negatif berbentuk basil atau batang dan kokus dan tidak secara aktif dilepaskan dari sel serta dapat menimbulkan demam, shock, dan gejala lainnya. Endotoksin adalah LPS sementara endotoksin adalah polipeptida. Enzim-enzim yang menghasilkan LPS tersebut dikodekan oleh gen-gen pada kromosom bakteri daripada plasmid atau DNA bakteriofage yang biasanya mengkodekan eksotoksin, toksitas endotoksin rendah dibanding dengan eksotoksin. Namun beberapa organisme memiliki endotoksin yang lebih efektif dibanding yang lain. Endotoksin adalah antigen lemah yang menginduksi antibodi dengan lemah sehingga tidak cocok digunakan sebagai antigen dalam vaksin. Keberadaan endotoksin tanpa bakteri penghasilannya sudah cukup untuk menimbulkan gejala keracunan pada inangnya. Contohnya keracunan makanan karena endotoksin yang dihasilkan oleh bakteri Salmonella. Endotoksin. Deteksi dan eliminasi endotoksin telah menjadi masalah bertahun-tahun bagi industri farmasi dan alat-alat
kedokteran. Contohnya pemberian obat yang terkontaminasi dengan endotoksin dapat berakibat komplikasi bahkan kematian kepada pasien. Selain itu, endotoksin menjadi masalah bagi mereka yang bekerja dengan kultur sel dan rekayasa genetika. Untuk itu dikembangkan metode untuk mendeteksi dan mengeliminasi endotoksin. Prosedur tersebut harus sangat sensitif sehingga dapat mendeteksi endotoksin sampai dengan 0,25 endotoksin unit atau setara dengan 0,0025 ml. Efek biologis dari endotoksin yaitu 1. Demam karena pemanasan makrofag oleh interleukin 1 yang bereaksi karena pusat pengaturan temperatur hipotalamus. Selain itu, demam juga dapat disebabkan oleh karena endotoksin dapat memicu pelepasan protein di bawah endosen atau protein di dalam sel yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh di dalam otak. 2. Hipotensi karena meningkatnya permeabilitas pembuluh darah. 3. Aktivasi jalur alternatif dan jalur komplement sehingga terjadi peradangan dan kerusakan jaringan. 4. Aktivasi makrofag, peningkatan kemampuan fagosit dan aktivasi dari banyak koan limfosit B sehingga meningkatkan produksi antibodi. 5. Efek langsung maupun tak langsung dari lahir endotoksin termasuk stimulasi pembentukan sel granulosit, penggumpalan dan degenerasi dari sel granulosit. Neisseria meningitis adalah bakteri gram negatif berbentuk kompos dengan kapsul polisakarida dan setidaknya 13 jenis serotipe yang berbeda endotoksin pada dinding sel. Bakteri ini juga adalah lipopolisakarida yang mirip dengan gliopolisakarida yang ada pada bakteri gram negatif berbentuk batang. Selanjutnya, Haemophilus influenzae. Influenzae adalah bagian dari mikroflora normal pada bagian atas saluran pernapasan pada manusia. Bakteri ini bergerak di antara sel-sel epitel pada saluran pernapasan untuk menginvasi dan menimbulkan penyakit. Jadi, bakteri ini mempunyai endotoksin yang dapat menyebabkan peradangan dan sebagian diasosiasikan dengan kejut septik. Baik, selanjutnya yakni perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif. Yang pertama, perbedaannya adalah bakteri gram positif dan gram negatif dibedakan lewat struktur dinding selnya menggunakan teknik pewarnaan gram. Bakteri gram positif akan selalu mempertahankan zat warna kristal violet. Bakteri ini akan tampak warna ungu setelah dicuci dengan alkohol. Sementara itu, bakteri gram negatif akan kehilangan zat warna kristal violet dan akan tampak berwarna merah sewaktu diberi warna tandingan. Yang kedua, yakni perbedaan pada komposisi dinding sel. Bakteri gram positif memiliki 40 lapisan peptidoglikan yang membentuk struktur yang kaku dan merupakan 50% dari penyusun dinding sel. Sedangkan gram negatif hanya 1-2 lapis saja peptidoglikan dan merupakan 5% dari bahan dinding sel. Yang ketiga yakni perbedaan dalam hal zat kimia dinding sel. Bakteri gram positif memiliki asam teukat dan teukoronat, sedangkan gram negatif memiliki lipoprotein dan selaput luar. Selanjutnya yakni terdapat perbedaan pada ketahanan terhadap antibiotik. Bakteri gram positif memiliki rentan terhadap penisilin, sulit dan lambat tembus oleh antibiotik, sedangkan bakteri gram mudah resisten terhadap antibiotik. Yang terakhir, yakni dalam hal ketahanan terhadap perlakuan fisik. Bakteri gram positif lebih tahan terhadap perlakuan fisik, sedangkan bakteri gram negatif kurang tahan terhadap perlakuan fisik. Bakteri gram negatif yang dapat dijadikan sebagai antibiotik, yaitu beberapa kelas antibiotik telah dirancang untuk menargetkan bakteri gram negatif, termasuk aminopenisilin, uridopenisilin, cefalosporin, kombinasi penghambat beta-laktamase, misalnya piperacillin, tazobactam, antagonis folat, quinolone, dan carbapenem. Banyak dari antibiotik ini juga mencakup unsur gram positif, obat-obatan yang secara khusus menargetkan zat gram negatif termasuk aminoglukosida, monobactam atau azeonam, dan ciprofloxacin. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga dalam proses belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.